penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati. Ijma' kesepakatan, ya. Apa itu? Ahlus sunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah ahlus sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar sifat 20 dari kita itu sudah ahlus sunnah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma', penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati. Ijma' kesepakatan, ya. Apa itu? Ahlus sunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah ahlus sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar sifat 20 dari kita itu sudah ahlus sunnah. Alhamdulillah. Nah, kini mau diganti orang tuh, uluhiyah, rububiyah, asma sifat namanya. 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Maka ini agak udah mulai menyeramkan ini, Pak. Pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan, ya. Ambo agak ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Tahu ISIS, Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia mereka lagi sorot, Pak. Nah, ini kabar buruk nih. Indonesia lagi disorot. Orang awak itu kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi-jadi, ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja ahlus sunnah. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang. Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Dibunuh, Pak, lagi ngajar tafsir di mimbar gitu, nggak buka tafsir, dibom, nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN, ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Hah? Mau diam? Mau tetap tidur? Ah, kami tidak mau polemik, Ustaz. Ke laut aja, ya. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah ahlus sunnah. Ini teman-teman nazar nih, ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah-daurah ahlus sunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang, ya, insya Allah. Daurah sejarah, nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra, ya, Tongku Mudo Khalis, insya Allah. Kita buat petanya, Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya, ya lalu pura-pura bongak, ya, emang ya bongak, ya. Yang kedua, ciri ahlu sunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, oh, harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga.
Imam Ahmad abad ketiga 241 Hijriah, Hanbali. Mereka lagi batalkan Pak semua itu. Yang ketiga, ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ayo, kalau batarikat gilo. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf tarikat Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syatariyah, banyak nama tarikat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagian, kan tidak laku Jatman di situ. Ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita.